Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sumina Putra dengan NIM 0546744455. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman web. Di sini dikasih tugas yang terutama itu ada dua ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang pertama itu kita disuruh bikin web itu untuk menampilkan halaman stok bahan ajar dengan beberapa fitur. Yang pertama itu menampilkan data stok ya dari si data dummy yang sudah dikirim. Di sini saya sudah siapkan, kita cek ya. Ini sudah sesuai ya, ini sudah muncul sesuai yang ada di data dummy kita yang ini. Terus lanjut ke fitur kedua itu untuk mengedit stok bahan ajar ya. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di sini ada beberapa tombol ya, ini tombol edit. Misalkan kita edit nih MK wajib kita ubah jadi opsional. Terus ini kita ganti jadi Malang. Nah kan ganti ya, tapi ini bersifat sementara ya karena belum ada database-nya. Terus di sini untuk terdapat fitur filter dan sort data stok ya, mana itu harus berdasarkan UT yang dipilih. Terus ada tergantung stok, terus fitur stok untuk judul, untuk riset juga ada. Terus untuk filter tidak di komputer. Terus ini yang terakhirnya, yang pertama ini sudah dari UPP Jelis nih. Terus dari quantity untuk judul dan terbang tadi ya. Terus sort sesuai quantity. Ya, terus yang ini juga sudah ada. Ini ketika kita belum milih di UT mana, maka dia disable. Nah, oke. Nah, pakai ini juga bisa, ini tombol reset tadi ya. Ini juga bisa. Terus biologi, oke, reset. Terus menampilkan pemberitahuan ya kayak gini. Dan ini sudah lumayan kompleks. Kita bisa cek, kita misalkan di bawah safety itu dia bakalan berubah. Ini misalkan dia di bawah safety ya 20. Nah dia akan di paste. Kalau dia 0 stoknya itu pasti dia kosong. Terus lanjut untuk menambah data ya. Dan untuk nambah data dan edit data ini tuh hanya diberikan kepada admin ya. Kita harus login sebagai admin. Misalkan ini ada tombol tambah, kode mata kuliahnya TK. Ini muncul ya, masih aman karena dia jauh dari safety stocknya. Tapi kalau dari bawah safety stock seharusnya dia kalau dia di bawah safety stock seharusnya dia menipis. Nah ya kan. Oke, lanjut ke ini, tracking dari over delivery order. Itu terdapat fitur untuk menginput
yang perlu diisi itu penomoran dari drop order delivery order, tahun pelajaran, dan sequence number. Ini untuk awalnya di data itu 2025 ya. Nah ini terus fieldnya itu name-nya secara manual, terus nama ekspedisinya secara manual oleh pengguna. Terus nah yang ini saya bingung ya, ekspedisinya harus JNE regular dan express, sedangkan yang ada di data itu ya ini. Jadi saya pakai yang ada di data aja. Paket manager itu dijadikan select, terus tanggal pengiriman itu ikuti local time. Total harga itu pada paket harga. Untuk menghitung itu pakai array object yang ada di paket ini. Nah ini terus yang pertama itu untuk menambah tracking itu ini ada tanda tambah ya, name-nya manual tadi ya. Namanya nah dia langsung muncul ya keterangannya dulu, terus baru kita pilih yang tanggal sekarang, tanggal 23, terus simpan, langsung muncul. Karena dia langsung masuk sini kita bisa cari. Nah sudah muncul ya. Sekarang kita langsung ke kodenya. Pertama kita cek di stok bahan dulu ya. Untuk tampilan masih sama, cuman penambahan karena dia pakai view, saya pakai yang metode pakai CDN ya, dari apa namanya, dokumentasi dia, tinggal copy aja ke sini. Untuk tampilan seperti biasa sama. Ini untuk pop up tambahnya, untuk edit saya pakai modal box. Untuk ngecek ini kalau emang dia muncul berarti tambah bahan ajar. Untuk edit terus saya untuk prompt saya pakai vmodel, terus if untuk error message ya. Untuk list stoknya di sini, untuk menampilkan stok ini ngambilnya dari item UPBJJ. Jadi item ini yang kita ambil dari si data bahan ajar. Lanjut ke kode JS nya. Yang pertama di sini kita bikin variabel app, kita bikin new view. Nah kita mau taruh new view nya itu di mana, itu di id app. id app nya ada di sini. Nah ini id app nya ya. Terus di dalam variabel ini ada beberapa function, yaitu untuk data ini untuk ngambil. Yang pertama ini untuk stok bahan ajar ya. Terus ini search keyword, untuk keyword untuk search, source by apa, terus stok status. Ini untuk ini implementasi untuk inisiasi pertama, kayak ransom modalnya itu dibikin false dulu, terusnya get false gitu ya. Untuk form kita set jadi 0 semua. Terus ada function komputer. Ini untuk isadmin, ini pengecekan kalau emang yang update yang login itu seorang admin ada, maka kita enablekan si fitur untuk tambah dan edit tadi. Contohnya ada di sini. Nah ini ya, pakai if isadmin dia untuk ngecek. Terus lanjut, ini untuk watch, untuk nge-tracking stok ya, untuk kalau ada perubahan stok. Nah untuk komputer tadi isinya ada ini ya,
untuk regional option, terus kategori optionnya tadi, terus ada filter stock di dalam wasnya. Ini ada filter stock untuk ngecek tadi si low, empty, sama status. Terus untuk ini ada methods, ini sebenarnya udah nggak kepake sih. Ini untuk methods, ini untuk get stock status, terus ini untuk reset filternya tadi kita set jadi 0, 0. Ini untuk open modal, ini untuk close modalnya. Ini validasi form ya, harus sesuai diisi, tidak boleh negatif segala macam. Itu sebenarnya sudah muncul di sini. Cuma harus diisi dengan silakan langsung aja ini kayak gini, nah, akan muncul ya. Terus ini untuk save data, harus ngelewatin validasi dulu, baru kita tampung semuanya di variabel new stock data. Terus kita lanjut. Ini untuk edit data, yang pertama itu kita ambil semua datanya dulu, baru kita tampung. Jadi ini untuk ngecekan kalau emang dia diedit, si edit datanya itu true, maka kita akan ambil semua yang ada di dalamnya. Terus lanjut ke tracking apps. Trackingnya itu sama pakai CDN juga. Terus ini untuk result pakai PIF ya, sama seperti yang tadi. Ini untuk pop up tambahnya pakai modal box juga. Terus tracking content, ini untuk search ya, tracking app, sama kita bikin variable app, dan untuk taruh si view-nya itu di dalam di ID app seperti biasa data. Nah di sini saya pakai local storage ya untuk mengambil data. Jadi yang kita simpan tadi itu sebenarnya ada di local storage, makanya kalau kita cari itu masih ada. Terus kita ambil data dari package, dari data bahan ajar. Ini sama, kita set null, false, semuanya macam computed. Ini untuk menghitung total price. Terus watch untuk mentoring tadi ya, perubahan stok. Dan di dalam metodenya ini ada open modal, kalau ada close modal juga. Terus generate number ini untuk si number yang D yang ini tadi. Nah ini karena tepat tadi 2026 ya, karena ikut local time. Terus lanjut, ini untuk generate tanggal. Ini untuk validasi form, saya pakai error message aja. Terus ini untuk add delivery order. Nah ini untuk fitur searchingnya ya. Terus ini untuk reserve form dan format currency ini untuk ID. Ya mungkin itu kurang lebihnya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Untuk detail code-nya itu nanti saya kirim di PDF Word untuk file PDF, di file PDF tugasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.